Silakan, Putri. Siapa? Ipe. Ini emang bagus tapi Ipe. 1, 2, 3, 4, 5 diajar habis sama Ipe. Dihitungin. Ayo. Dengarkan semuanya. Lapar. Ini. Oke, saya bersedia terus. Oke, terus next lanjut. Inspeksi ke kuantitas kesadaran menggunakan nilai GCS. Brigadir udah tahu dong GCS. Brigadir udah kan. Belum gadar. Belum. Kepdas. Kepdas lagi apa? Gak ada kan? Gawat darurat. GCS. GCS ini untuk mengetahui pasien itu tingkat kesadarannya seperti apa. Apakah dia komposmetis, koma, somnolent atau apa? Paham? Jadi kesadaran itu ada beberapa macam. Kalau komposmetis jelas dia aktif, Sadar normal. penuh. Kalau apatis, Acuh tak acuh. apatis, acuh, acuh terhadap lingkungan. Kita tanya jawabnya apa? Somnolent, Menggunakan rangs. Di apa? tidur. Oh, tidur. Somnolent di koma, Tidak sadar. tidak sadar. Dia nggak tidur tetapi dia tidak ada gerakan. Koma itu tidak ada gerakan sama sekali. Tetapi tanda-tanda vitalnya ada. Itu adalah koma. Nah, untuk mengetahui itu semua, maka kalian harus tahu yang namanya GCS. Singkatan dari apa GCS? Glasgow Coma nggak tahu. Koma. Apa saja yang diperiksa? Mata, Motorik, motorik, verbal. Oke. Kalau misalnya motorik ada berapa? Berarti harus teorinya dulu baru kasih tahu. Ada 6. Mata ada 6. Totalnya berapa? Total semuanya GCS itu totalnya berapa? Totalnya adalah 5 ayah. 15 kan? 5. GCS ini ada 3 poin yang harus kita observe. Apa saja? Mata, motorik, dan verbal. Kalau mata itu apa sih? Yang mata itu membuka, melihat, kelihatan. Kalau motorik, Gerak. gerakan. Yang sebenarnya motorik itu gerak. Kalau verbal, Ucapan. Suara. jadi GCS kesadaran seseorang itu bisa dikaji 3 tadi. Mata, gerakan, suara. Oke, kalau mata ada berapa poin skor? 4. Kalau 4 berarti membuka mata secara ada pasien. Kita mau cek kesadaran. Selamat pagi Pak. Dia membuka mata dengan spon. Oh iya, kenapa?
Matanya berarti 4. melirik aja minimal. Selamat pagi Pak. 4. Walaupun tanpa ada Suara. dianya. Karena nanti kita kasih suaranya apa. Tapi kalau pada saat kita tanya, Pak, dia tidak mendengar. Dia tidak melihat kita maksudnya. Tapi ngebuka. Kita dekatkan telinga kita. Oh. Pak, lihat. Paham nggak? Dari jauh. Selamat pagi Pak. Dia lihat. Ya. Tetap dengan suara, tetapi kita dekatkan. Pak, dia melihat. Berarti responnya lambat. Poinnya adalah 3. Terus kalau poin 2, Pak tidak terdengar. Maksudnya tidak menyaut matanya. Maka tindakannya adalah respon nyeri. Respon nyeri pada BCS itu dipencet daerah, ditekan daerah klavikula, otot klavikula. Kita pencet. Pak, kalau dulu pakai ini ya, di sternum, tulang sternum, tapi seperti terlihat sedang menyiksa. Kalau ini, Pak, ya dari sana, Pak, udah tahu nggak sadar diri, kenapa harus ditonjok dadanya? Ini matinya karena dia ditonjok dadanya. Gitu. Tapi padahal adalah responnya jadi dulu pakai tulang sternal. Sakit masih semuanya. Sternal kita ginikan tuh sakit luar biasa. Lebihin dari diciwit. Karena respon nyeri ini langsung ke hepa, ke hati. Ya. Makanya saya tadi sakit nggak sih? Enggak ya. Tapi pindah. Sekarang kita tekan daerah ini. Sini ya. Iya, sengaja. Jangan jauh banget. Tekan. Nah, dia langsung nggak kenceng bapaknya, kasihan kalau kenceng ya. Pak, kamu langsung pulang apa enggak? Poinnya dulu. Langsung pulang apa enggak? Tapi pada saat kita gini kan, Nggak ada makan. respon. Hah? 1, nggak ada 0. Adanya 1. Udah dengan suara Pak, nggak ada. Tekan, Pak, tidak. Pasti nilainya 1. Paham sampai ini? Next, lanjut. Motor. Di motorik itu ternyata ada perubahan. Yang kalian ada di sini di modul itu sudah di-upgrade. Di-upgrade-nya adalah fleksinya itu menjadi fleksi normal dan fleksi abnormal, tidak ada ekstensi. Tidak ada tetap fleksi ada ya. Jadi adanya 2, fleksi normal, fleksi abnormal dan ekstensi. Tidak ada gerakan menarik, tidak ada. Poin ke-6, tulis saja ya. Poin ke-6 itu adanya tentu perintah verbal. 6 ya. Poin ke-5 itu reaksi stimulasi nyeri. Dia lampu. Reaksi lokalisasi nyeri. Keempat, baru namanya fleksi normal, tulis di situ. Fleksi Normal. Ketiga, fleksi abnormal. Kedua, ekstensi. Ekstensi nanti Bapak akan menjelaskan. Yang satu judul, yang satu tidak ada Pergerakan. Nah ya. tidak ada gerakan. Motorik tadi apa? Gerakan kan? Mm-mm. Pak,
dia bergerak. Ya. Pada saat kalau lagi tidur, Pak, pasti tubuhnya akan bergerak. Berarti berapa motoriknya? 6 ya. Terus lanjut ini, kalau ini langsung responnya Pak, tidak ada merespon, maka kita pencet klaving atau klaving. Pada saat kita tekan, dia langsung menangis. Dia tidak sadar tapi menang. Pak, itu berarti itu berarti berapa? Berarti berapa? 5. Terus kalau yang 4 tadi apa? Fleksi normal. Fleksi normal, ya, dia tidak cepat, tapi dia berusaha untuk Menghindari nggak tahu. menghindarinya. Dari. Kalau yang tadi cepat, kalau ini lambat. Kalau yang abnormal itu dia kemana-mana, ya, bisa lambat, sangat lambat sekali, dan salah. Di pencet yang di sini, jari ininya gini, tapi tetap ada reaksi untuk dia tidak. Paham? Kalau yang fleksi normal, dia lambat, cuman dia sasarannya tepat gitu ya, jangan bikin saya nyeri gitu ya. Tapi kalau yang abnormal, dia berusaha untuk kesini tapi salah gitu ya, salah dipencet di sini, ternyata dia lepaskannya di tangan yang sana, ya gitu. Ya gitu, ada pasien yang di sini tidak sadar tapi ini. Kalau yang ekstensi, pada saat kita ginikan, dia bisa gini. Ada pasien-pasien dengan koma ya. Kita tahan seperti ini, malah dia extend. Kita responnya seperti ini, tekan. Bukan ritnya yang dihindari, tetapi malah dia extend. Paham? Kalau poin 1 tidak ada res, kita ginikan. Pak, supaya cepat gimana Pak? Supaya cepat gimana Pak? Jangan. Paham sampai sini? Paham ya? Terus yang selanjutnya adalah apabila kita tanya, Pak, namanya siapa? Bapak dari mana? Saya Ibu A, saya dari Serang, umur 28 tahun. Bapak dari mana sekarang? Ada di rumah sakit. Berarti orientasinya poinnya berapa? 5. Tapi kalau misalnya Pak, bisa sebutkan nama? Bisa menyebutin satu pertanyaan nama, tetapi umur dia tidak bisa. Kita tanyakan hari, dia nggak gitu. Yang dia tahu adalah sebelum kejadian. Kenapa saya dibawa ke sini? Ya, tadi saya ada di rumah. Nanti setiap 5 menit dia nanya lagi kenapa saya ada di sini? Oh, saya ada di rumah. Gimana ininya? Ini lagi ada di rumah sakit, Bu. Nama ibu siapa? Nama saya Ibu I. Betul. Tapi saya ada di mana? Di rumah sakit. 5 menit lagi nanya lagi itu. Saya lagi ada di mana? Itu adalah dislokasi. Poinnya adalah terus ketiga, kata-kata tidak jauh. Pak, bisa sebutkan nama? Wah, melajak kemana-mana ya. Ya, pokoknya saya lagi ini istirahat. Terus atau enggak manggil-manggil nama orang. Itu sering sekali Mas. Udah banyak banget tau videonya. Namanya misalnya istrinya ya, Yana, itu anak kita belum mandi. Seperti itu ada. Mana ade misalnya. Itu adalah kata-kata yang tidak
Kalau poinnya kedua, itu hanya suara pengerang saja. Gitu ya. Atau dia bukan berarti tidur ngorok. Wah ini nih perubahannya parah nih. Ngorok. Kalau satu Tidak ada suara. tidak ada. Clear? PR kalian cari total berapa koma itu, apatis itu, sum knowledge itu, udah ada ya? Itu yang nanti akan ditanyakan pada saat ujian. Jadi bukan hanya GCS-nya saja kalian sebutkan, tetapi pada saat menyebutkan seperti ini, poinnya seperti ini, terus GCS-nya adalah apa? Itu kategori apa? Paham? Clear ya? Next lanjut nomor 7. Infeksi adanya luka pada kepala, wajah, cephal hemato, racuneye, terus pendarahan, telinga, hidung, dan mulut. Inspeksi adanya luka pada kepala. Ingat, saraf itu ada yang namanya head injury. Maka kita harus inspeksi. Inspeksi itu tentunya kita menggunakan pelan boleh, kalau tidak terlalu. Inspeksi dulu, kita lihat dulu apakah ada pendarahan atau ada embun. Misalnya di sini permukaan kita lihat hematom itu dan kalau cairan apa namanya? Cairan apa namanya? Kita lihat ya. Terus pendarahan pada hidung dan mulut. Juga kepala berat. Itu pengeluaran darah dari hidung dan mulut. Telinga juga sama. Kalau darah tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah cairan intrakranial. Bentuknya bening. Tapi kalau bentuknya bening sakit gitu ya, Pak, saya apa keluar cairan bening ini? Gimana? Pak, bronkitis media aku conge aja. Nah, kalau kronisnya hijau ya. Tapi pada saat tabrakan dilihat ada cairan bening keluar dari telinga, itu berarti dia rusak otaknya atau cedera kepala kita lihat ada nggak darahnya ya. Next lanjut. Inspeksi kesimetrisan penciuman. Indikator fungsi nervus 2. Ya, nervus Satu deh. Iya. Nervus satu apa nervus satu? Olfaktor. Maka benci. Kok saya bacanya? Oh. Gunakan apa? Kopi kalau ada yang paling putih boleh. Saya nggak kelihatan. Pak, ditutup ya matanya ya. Pada pasien-pasien dengan stroke itu biasanya penciuman juga akan mengalami penurunan. Bapak tutup ya matanya. Silakan untuk dihirup ini wangi apa? Wangi apa Pak? Matanya tutup Pak. Betul. Tapi ini kopinya udah bau banget ya, udah jauh juga. Oke. Nervus satu apa namanya? Itu yang ditanyakan. Nervus satu cek penciuman. Namanya apa? Kalian nggak bisa jawab. Kalau sama Bu Eka sama Bu Linda. Oke, next lanjut. Inspeksi. Inspeksi kesimetrisan Refleks pupil terhadap Refleks pupil terhadap cahaya. pemeriksaan lapang dan pada pemeriksaan apa? Ada dua. Ini untuk pemeriksaan nervus apa? Dua. Nervus 2. Nervus 2 apa namanya? Respon pupil. Optikus. Miosis atau endosis. Tulisin sini. Kalau kena cahaya. Nanti Kalau aja. bagian apa? Mios. Saya mau toko Kalau dosis. Enggak
juga. Kalau meninggal itu tidak ada respon pupil. Kalau lordosis biasanya karena apa? Lordosis. Karena apa? Lordosis kalau kena cahaya dia semakin meningkat. Biasanya apa? Kalau mati dia nggak ada respon pupil. Sakaratul maut. Iya. Tahu Pak. Ada kematian memang betul ya, semakin melebar. Cuman kalau orang yang sudah meninggal pada saat kita cek seperti ini dia tidak ada respon pupil. Jangan salah, pada saat kita seperti ini memang respon kematian. Pasiennya masih bisa diselamatkan, bisa koma atau bisa apa? Bisa atau mau. Tapi ada beberapa kasus, contohnya adalah glaukoma. Tahu nggak? Mata yang kena glaukoma, pimpinan pupil, sehingga kalau kena cahaya dia betul-betul tidak terlihat. Jadi harus melebar. Kalau lapang pandang, oke ini lapang pandang. Coba penglihatan. Pak. Lapang pandang. Pak. Mata Bapak fokus ke penline. Hahaha, si Dila nggak jelas. Dan ini ada ganti tang. Bapak hanya menatap penline. Pada saat saya geserkan ini, apabila masih terlihat, Bapak Siapa ini yang nonton? tapi jangan lihat kepalanya ya Pak ya, melihat penline. Susah kalau orang awam itu diberikan kasih tahu seperti itu. Gimana? Terlihat masih ininya Pak? Sarap. Ini masih terlihat? Ini masih terlihat? Ini masih terlihat? Tersangka. Kalau masih terlihat luar biasa. Gila kan? Neuro. Ada pasien-pasien yang rambut dekat. Rambut dekat itu kalau begini kan, itu udah kelihatan loh. Masih terlihat Pak? Terlihat? 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 Oke? Clear? Boleh dengan ini juga ditambahkan dengan ketajaman beli. Jadi ratingnya juga boleh kalian cek. Itu adalah nervus ke dua. Apa nervus kedua? Optikus. Optimus Prime. N. Oke? Clear ya? Next lanjut. Inspeksi simetrisitas pergerakan bola mata dan kemampuan menggerakkan bola mata. Indikator fungsi Edwards 3, 4, dan 5. Bikin sarang. Ya, kalau ini bisa langsung dikaji nervus 3, 4 tadi karena berkaitan dengan pergerakan bola mata. Baik pergerakan bola mata laterasi ke bawah maupun ke atas. Pergerakan bola mata kita ceknya itu berapa Bapak sibuk. Atas. 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ulang. 1, 2, tengah dulu ya. Jadi setiap kali stop itu harus di tengah. Tapi sebenarnya pusing loh. 1, kalau berspesialis mata bukan hanya 4 titik tapi arah mata angin. Coba bayangin 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arah mata angin ya, angin. kita pacarnya. Nggak usah banyak. Next lanjut. Inspeksi mulut apakah mentong atau tidak yang terdapat gangguan. Nah, sebelah 1. 11. Nah, itu sama barangnya tuh. Inspeksi wajah apakah terdapat simetrisitas jika terdapat gangguan nervus non facialis. Inspeksi wajah. Wajah kita bisa inspeksi apabila dia tersenyum. Senyum. Coba senyum Pak. Iya. Ini senyumnya enggak. Set, Terus. apa namanya coba?
waktu itu udah berapa? Bel Sama- palsi. Bel palsi. Ya, ya. Bel. Bel Terus palsi. next lanjut. Tapi nervus-nervusnya harus kalian tahu ya. Next lanjut. Infeksi mulut apakah mencong atau tidak? Jika iya, terdapat gangguan nervus. 6. Fasialis. Ya, sama masih ada sini ya. 11 12 itu sebetulnya sama. Ya enggak sih? Sama. Oke, next lanjut. Jika pasien membuka mulut, tersenyum, melihat sinergitasnya, jika tidak sinergi menjadi gangguan nervus 5 dan 5 dan 7. 5 apa 5? 5 5 apa? Trigemin. Jadi mulut. 3 minus Kalau yang 3 minus 7? Hah? Fasialis juga. Berarti setelah tersenyum, coba pasien untuk membuka mulut. Coba dibuka mulutnya. Nol. Ada beberapa mulutnya, Meng. Buka mulut. Buka mulut. Terus sebelah. Mulut, Pak. Ditarik yang sebelah sini. Cucun setia menonton. 14. Melakukan pemeriksaan tes nervus 8 dengan tes lain liver dan tes keseimbangan hidung, jari atau tumit kaki. Jika ada tremor dan vaskolintik, indikasi penyakit cerebral. Nah, ini poin yang ke-14 itu adalah nervus ke 8. 8 itu apa namanya? Septibular, itu kepala sebetulnya sampai ke telinga dan keseimbangan tubuh. Maka tindakannya adalah tes ini dan tes ini itu hantaran suara dari telinga. Suara atau tes telinga dari telinga atau tulangnya yang lebih lama, tulangnya atau suaranya yang lebih lama normalnya. Ini lidah, ini Putaran ya? apa? Lidah, Weber. suama ngomong ya. Intinya adalah di tulang itu akan lebih lama daripada di udara atau suama. Jadi pada saat ini, Pak, masih ada, masih ya. Kalau sudah tidak dengar suara, tidak dengar Pak. Kita tempelkan di sini. Masih ada nggak Pak getarannya? Masih ada, normal. Paham nggak? Karena hantaran saraf di tulang masih teus itu. Paham? Selanjutnya adalah keseimbangan. Pak, saya ada jari, dibuka maskernya. Keseimbangan ya. Bapak pegang ibunya, Pak. Setelah pegang ibu, coba Bapak pegang tangan saya tegak lurus. No? Kalau pasien-pasien yang mengalami masalah, pasien stroke, keseimbangannya akan mengalami paham? Terus bisa keseimbangan dengan otot kaki. Gini caranya, pasien tiduran, ya. Ini dan ini harus lurus ini. Turunkan tapi lurus. Masalah saraf pada dulu bisa tuh. Di sini. Itu adalah keseimbangan. Clear? Clear ya. Lanjut. Cucun tebak tangan siapa? 15. Respon menelan, tersendak. Ini respon nervus ke 9-10. Apa 9-10? Bagus ya. Pak, ini
ini pasiennya suruh menelan menggunakan apa? Kalau dokter spesialis saraf biasanya suruh minum. Tangan Tapi siapa kalau di namanya? perawatan khusus menelan saja, masuk menelan. Ada masalah apa, Dit? Sebetulnya sih tanpa dipegang juga ikan. Cuman kalau tanpa sih masih dipegang. Jadi kemarin tapi jadi itu bisa dipegang nggak apa-apa. Tapi bapak lebih arah ke pegang supaya ketahuan responnya baik atau tidak, kuat atau tidak, pelan. Tapi jangan ditekan ya. Kalau ditekan sama saja mencak. Pada pasien-pasien yang Ini lo nggak ngenalin gue, Cun, parah. dia akan tersendat. Respon menelannya menurun yang dibuka adalah sistem pernafasan sehingga air tersebut masuk ke dalam sistem pernafasan. Tadi Raja keluar tapi yang disebut dengan tersendat. Apakah bisa menyebabkan kematian? Bisa ya. Jadi pasien-pasien yang mengalami penurunan menelan itu harus menggunakan makanan-makanan yang lembek. lembut, ya. Clear? Next lanjut. Belas. Romawi ke-12. Apa nervus ke-12? Hipoglossus. Pak, coba lidahnya dikeluarkan. Lurus. Ada pasien-pasien yang tidak lurus. Lurus kan Pak? Miring. Itu pengecekan. Tapi dokter spesialis saraf akan menentukan kekuatan otot lidah. Pak, seperti ini Pak. Ditahan. Tambahan saja. Selain nanti coba Pak, lurusnya kita cek kekuatan otot lidah. Pak, Udah sih. dengan lidah. Ya, lidah ini. Paham? Tambahan saja itu supaya nanti pada saat kalian ke rumah sakit ya. Next lanjut. Rasa itu ada dua nervus. Yang pertama adalah nervus ke-7. Apa nervus ke-7? Itu ajarnya di anterior, depan. Lidah itu kan ada dua. Ada depan, ada belakang. Yang depan itu khusus untuk yang manis dan asin. Yang di belakang pahit. Ya. Nah itu ternyata ada dua nervus semuanya. Nervus yang paling depan anterior itu adalah nervus ke-7. Tapi kalau yang di belakang pangkal lidah kita itu adalah nervus ke-10. Apa ke-7? Terus ke-10 itu salah ini harusnya ya. Nervus ke-7 kita ya. Betul, ke-7. 7 apa tadi nervus apa? Oh iya betul sekali Pak, berkaitan. Jadi ya, bukan hanya wajah saja, tapi perasa juga. Ya. Diceknya seperti apa? Dikasih peras. Ini itu ada kayak begini. Diam. Harusnya pakai. Gak boleh juga sih sebenarnya pakai ini ya. Kalau di dokter spesialis itu banyak sendok kecil, bukan sendok makan, bukan sendok yang kecil gitu ya. Kalau ini pakainya ini tidak etis sebetulnya ya. Kalau ini kan kata Iya, betul. lidahnya Pak, gimana caranya samping? Ya, kalau dari sini ke sini terus tambah lagi ini namanya recoh.
Manis kasih asik. Sebelahnya dan sebelahnya. Baru ke ujung yang paham? Kita kan ada masalah kira-kira ini rasanya apa? Cek ya. Waktu pasien COVID itu bapak itu sering sekali melakukan itu. Karena kan kadar gejala COVID kan dia hilang. Kemampuan mengangkat bahu dan menggerakkan leher. Jika ada masalah, indikasi gangguan nervus 11. Harus 11 apa? Kalau ini Pak, coba diangkat bahunya Pak. Gini Pak. Paham Pak? Ya. Kita harus tangan kiri. Paham? Next aja. Inspeksi kemampuan bergerak secara mandiri dan tentang gerak lengan kanan dan kiri. Kalau ini sih fleksi ekstensi rotasi. Itu ya. Next lanjut. Inspeksi adanya luka pada ekstremitas atas. Luka bisa disebabkan fraktur atau trauma yang menyebabkan gangguan persarafan. Ini ada. Ini kalau kasih X-ray kita tadi. Ada tafrak. Ada tanda fraktur tadi apa? Adanya revitas. Next lanjut. Kaji kekuatan otot lengan, minta pasien mengangkat tangan jika langsung terjatuh lagi kekuatan otot 3, jika bisa melawan gravitasi beri beban, jika tidak mampu menahan beban kekuatan otot 4, jika mampu menahan kekuatan 5. Kalau ini 21 22 itu sama ya. 0 1 2 3 4 5. 21 22 ini kekuatan otot lengan dua-dua. Next lanjut. Tahu kan otot-otot kanan? Tahu. Kanan kiri. Next lanjut. Lakukan general inspeksi pada area ekstremitas untuk mengidentifikasi adanya scar, kehilangan massa otot, wasting of muscle, gerakan yang tidak disadari pada ekstremitas, fasciculation, dan tremor pada ekstremitas atas. Oke, kalau ini inspeksi adanya masalah-masalah pada ekstremitas ya. Contohnya adalah scar. Scar itu apa? Ayo. Teorinya adanya tanda-tanda apa? Scar, adanya tanda-tanda luka ya. Ada nggak tanda luka di situ? Misalnya ada goresan, memar dan yang lain. Terus kehilangan massa otot. Dia antara lengan kanan dan lengan kiri berbeda atau tidak? Pada pasien dengan saraf, dengan stroke, biasanya yang mati sebelah kiri itu akan lebih kecil daripada sebelah kanan. Bagaimana cara untuk melihatnya? Maka kita harus samakan antara ini dan ini. Kalau ini lebih kecil, berarti ini adalah penurunan massa otot. Yang ini nol. Dengan cara apa supaya massa ototnya kembali normal? Dengan cara kalau nanya gitu ya, Pak, ini tangan saya nggak bisa digerakkan, lama kelamaan semakin kecil. Terus saya harus gimana Pak? Anak bapak harus gerakan dulu, mulai dari fleksi, ekstensi dari jari dulu, supaya otot-ototnya dia bereaksi. Beda lagi, kan massa otot kan tergantung dari metabolisme. Metabolisme terjadi apabila ada gerakan. Seseorang itu lemaknya akan menjadi otot, ya. Kalorinya akan menjadi otot. Kurus sih, tetapi masih ada lemak yang bergelender. Pasien-pasien yang bapak itu kalau stroke itu pasti kecil tapi ada gelendernya. Tangannya gerak sendiri. Ya. Banyak yang gini. Gerak sendiri tangannya. Jadi kalau mau jalan gini gitu ya. Karena sah. Terus selanjutnya misalnya ada vaskulasi. Vaskulasi itu denyutan otot di daerah otot ya. Mau di tangan ada denyut gitu ya. Di wajah misalnya. Tremor nggak tahu kan? Tahu.
Untuk mengetahui pasien tremor atau tidak, selain getaran, maka kita harus cek yang namanya cek tremor. Coba tangannya di atas, kita berikan kertas bergetar atau di clear ya. Next, lanjut. Jika stimulus harus menggunakan nafas pada bagian sentraloid, sternal mandibular atau dahi, dengan cek di 45 D1 20. Berikan dengan kanan dan kiri, cek sensasi tajam. Kalau ini boleh menggunakan monopolamen ya. Boleh juga menggunakan tapi ini lebih baik Pak dari ini Pak ya. Dia seperti sana. Di mana kita ceknya? Tangan kanan kiri. Di lengan. Sebelum di lengan ada lagi tuh Dahi. central point. Dahi itu dia frontalis, banyak saraf. Terasa atau tidak Bapak? Suruh merem maksudnya ya. Terasa atau enggak? Ya. Selanjutnya ada beberapa titik untuk mengetahui ya, di mana ada masalah pada saraf tulang belakang sebetulnya ini. Ya, saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang itu ada apa sih? Cervical itu dibagi lagi, tulang-tulang kecil-kecilnya itu ada namanya. Apa namanya? Ada lumbar, terus apa lagi? Torak, terus apa lagi? Ayo. Saraf, sistem sarafnya dibuka lagi, mahasiswa semuanya. Tulang belakang itu ada namanya apa saja. So, cari dulu Bella supaya kalian nyambung. Sehingga ngecek ini tuh kita tahu saraf tulang belakang ini bermasalah atau enggak. Karena yang membuat kita bergerak sebetulnya seseorang yang mengalami masalah servikal itu hati-hati, ini batang otak. Batang otak mahasiswa semuanya. Pusatnya mengaliri daerah saraf ke seluruh tubuh. Pusatnya di sini. Jadi kalau orang kesehatan tuh tahu bagaimana caranya untuk supaya melawan orang yang lebih besar misalnya. Tinggal diajar aja ini. Semenit langsung jalan. Kanan, bisa. Tadi tuh yang coba. Untuk mengetahui ini ada masalah atau tidak, maka kita mengecek sensasi C tadi. C itu apa namanya? Cervical ya. Titiknya titik ada apa? Titiknya ada titik apa aja? Kalau titik 3 itu daerah sini. Maka kita menggunakan ini Pak, satu ya. Ini titik 3. Oh, terasa nggak Pak? Terasa ya. Terus titik yang keempat 3 jari di bawah titik yang pertama. Titik pertama itu daerah sini yang paling anterior paling atas. Titik 3 jari asalnya jangan apa-apa. Tapi yang penting 3 jari. Ya, itu adalah titik keempat. Titik kelima di bawahnya. Tapi di bawahnya di daerah nadi. Di sini. Bukan di nadinya tapi di sini. Terus titik yang kedua di belakang. Sini. Ada rasa nggak? Terus titik yang nomor 1 terus titik nomor 1 sini. Titik 3, 4, 5, 2, 1. Paham? Terus jari, pindah ke jari kita apa dulu? C6 Jempol. terus J7 jari dan terus 8 kelingking. salah, ini C6 ya, yang apa namanya ya, ujung jari.
Sebetulnya ibu jari itu harusnya ngeceknya bukan hanya ibu jarinya saja, tapi dari sini, dari ujung ini ke sini diceknya sampai ke ibu jari. Karena respon saraf yang paling besar itu ada di sini. Kita menggunakan jempol itu langsung ke saraf kranial, saraf pusat. Jadi ngeceknya dengan cara ini. Seperti ini, baru ke ujung. Paham? Itu adalah titik ke-6. Selanjutnya adalah titik ke-8, titik ke-7. 8, 7. Paham? 6 ya. Terus 8 7 ya. Oke? Clear ya? Lanjut. Nomor 26. 25-nya enggak, Pak? 25 ya. Dengan garpu tala, letakkan area plenum, letakkan pada samping ujung ibu jari dan tentukan pasien untuk berespon stop jika sudah tidak merasakan getaran dari kepala. Ini namanya cek vibrasi, getaran saraf. Ceknya di ujung jari. Angkat jari jempolnya ini boleh. Kalau sudah tidak bergetar, katakan tidak bergetar, maksudnya karena kita juga biasanya akan merasakan megang bentara itu jangan megang ininya. Kalau megang ininya waktu mati ya, maksudnya tidak ada getaran. Normalnya sampai berapa waktunya? Normalnya sampai berapa? Normalnya sampai lebih dari 1 menit. Lama. Clear ya? Itu adalah ekstremitas atas. Selanjutnya nomor 26. Inspeksi kemampuan bergerak secara mandiri dan tentang gerak ekstremitas bawah, kanan, dan kiri. Inspeksi kemampuan bergerak secara mandiri dengan tentang gerak ekstremitas bawah dan kiri. Kalau ini tetap ya, menggunakan teknik ROM, ekstensi fleksi ya, atau misalnya dengan cara berjalan pasien. Next lanjut nomor 27. Inspeksi adanya luka pada ekstremitas bawah. Luka bisa disebabkan faktor atau trauma yang menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi ekstremitas bawah kita cek juga. Tadi selain Pak, coba Pak angkat kakinya, fleksikan, ekstensikan. Yang sebelahnya Pak, fleksikan, ekstensikan. Selanjutnya adalah kita cek laba adanya fraktur, adanya gravitasi atau bin. Oke, next lanjut. Kalau ini mah bisa ya. 28 dan 29 itu sama ya. Yang membedakan antara dibagi doang. 012 itu ke 29 ya. 345 ke 28. Next lanjut ke 30. Sama seperti cek saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang yang selanjutnya kita cek, kalau torakal kan daerah paru, kita tidak bisa mengeceknya. Yang kita bisa cek adalah lumbalnya. L itu artinya lumbal. Lumbal itu tulang belakang di mana seseorang bisa bergerak kakinya. Kakinya, ekstremitas bisa digerakkan itu karena ada saraf lumbal, tulang belakang. Garut. Selesai dilakukan anestesi spinal, berarti ditusuknya di daerah lumbal. Itu ditusuknya kira-kira lumbal 1, 2, 3, 4 tusuk itu anestesi.
akhirnya kakinya tidak bisa digerak. Gerakan. Maka itu bisa pengecekan apakah saraf lumbalnya masih normal atau tidak. Ya, itu pengecekannya. Contohnya adalah pasien dengan LBP long legs atau hernia pulmonal. Ya, saraf kejepit bisa digunakan dengan sensasi ini. Biasanya pada pasien-pasien dengan saraf kejepit itu pada saat kita cek sensitivitasnya, dia akan mengalami penurunan, akan mengalami mas. Lihat, kalau misalnya L1 berarti di daerah Nah, itu dari L1 itu di daerah sini, kita cek. Ya. L2 daerah paha, cek. Ada rasa nggak paha? Terus L3 di bawahnya lagi. Sini. Ada rasa, tapi yang diangkat ya. Kalau diangkat sensitivitasnya akan berkurang. Satu di mana? Pasiennya sih posisi begini loh. Paha. Kalau enggak pakai miring atau enggak tidur posisi terungkup gitu ya. Next lanjut. Tadi 3, 4 ke sini, 5 ke sini. Terus selanjutnya ke S1, S sama ibunya. S1. Ya, jari tengah, jari kuning. Sama seperti yang kita. Sensitivitasnya seperti apa? Normal atau tidak? Selanjutnya juga dicek yang namanya cek vibrasi getaran. Sama seperti yang tadi. Pak, kalau sudah tidak bergetar, katakan tidak bergetar. Normalnya berapa? Normalnya berapa? Lebih dari 1. Kurang dari 1. Ini berarti mengalami sensitivitas yang kurang. L4, L5. Banyak kanan kiri. Oke, paham? Di sini kan. Next lanjut 27. Ini namanya apa? Tulang kering. 31 tadi udah cek dan utama ya. Vibrasi tadi. Oke, jika LB2 sudah pernah, riset itu seperti apa? Riset seperti apa? Riset kita bentuk. Mahasiswa semuanya untuk membentuk otot itu jangan menggunakan ini. Ini tuh digunakan untuk tulang yang keras, otot tuh gunakan yang ini. Salah? Kalian salah nggak? salah Pak. Lemes ya. Oh, kebalik. Tidak usah digunakan ini, udah langsung dibuat. Tuh, kan? Ya. Selanjutnya kita min ini, jangan yang ini. Ya. Oke, karena ini nggak lemes. Paham? Paham. Lanjut. 30. Ini ada keterangannya ya. Apabila satu itu refleksi hipo itu lemas. Normal itu tentunya ada di nomor 2. Normal refleks. Jadi refleksnya biasa. Kalau lemah begini lemah. Bahkan tidak ada refleksnya, itu adalah hiporefleks namanya. Hiporefleks. Normalnya adalah 2. Hiper tentu pada saat kita gini kan, sampai ke itu adalah sensitivitasnya berlebih. Normal atau tidak biasanya yang orang yang sarafnya aktivitasnya tinggi biasanya. Ada penyakit yang memang di mana dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya secara alami, jadi pengennya gerak terus ya, hiperaktif biasanya. Terus lanjut ke kaki nih. Next, refleks patella dan gastrocnemius. Patella, kalau patella tahu nggak patella? Lutut. Betul, kita cek nih. Lemes. Nah,
amat. Ini kan nih yang kita ketuk. Ayo lu. Ayo. Ayo. Nggak bisa apa lo. Ini syarat sensitivitas Kopong. seksual. Kalau turun berarti ayo. Yang selanjutnya adalah Maksudnya gimana? Kalau turun ya berarti cepatnya gimana? Nggak tahu lah. Gastro. Iya. Nggak ngerti. Gastromeus kita ceknya dari sini ya. Biasanya pada saat kita ginikan ada respon ini, tapi ada respon geli perut. Tahu nggak? Geli perut. Dan kita tambahkan aja ini. Apakah ada respon? Normalnya kan enggak. Kalau ada responnya seperti ini berarti baik kan? Ya, seperti itu. Ayo lo lututnya. Next lanjut. Emang apa udah? Keempat. Nomor 34 lanjut. Lagi refleks patologi seperti leukemia. Bilang aja nggak mau baca. Emang apa udah? 1 dan 2 refleks patologi. Hah? Emang apa udah? Belum. Plus menunjukkan infeksi intracerebral. Oke, cek Babinski. Babinski itu ceknya gimana? Kamu kodok gimana? Ada yang tahu? Babi. Ya. Ya, kamu kodok kepalanya di. Kalau Babinski? Kalau Babinski dia apa? Ini sama orang nggak diinjek. Sama kita sini. Kalau yang Babinski itu penghimpitan dari tadi jari kakinya. Makanya langsung saja setelah dicek patella kita cek Babinski. Setelah cek ini dulu ya, gastro, jadi pada saat kita ginikan dia mulus atau enggak perutnya gitu ya. Biasanya pada saat dipegang kakinya dia akan kita Babinski. Normalnya nggak ada kasus semuanya. Babinski itu normalnya nggak ada ya nggak. Kalau yang ada ya anak kecil itu mah, anak kecil baru cek Babinski. Terus kaku kuduk pasangnya seperti ini, cuman harus fleksi. Lehernya tidak boleh pakai bantal, Pak, fleksikan Pak. Dia bisa menyentuh Dada. Oke. Tapi kalau kaku kuduknya Pak tidak normal, ini seperti kaku lehernya, seperti papan, jadi nggak bisa di. Contohnya pada pasien-pasien Salah bantal. meningitis, peradangan pada meningitis. Terus apa lagi? Babinski seperti apa? Tidurnya seperti Babinski, Tidurnya kok gini. ya, Babinski. Pada saat dilakukan kaku kuduk di Babinski, pada saat dilakukan kaku kuduk, ini dianya fleksi secara spontan. otomatis. Kalau fleknya 1, ya, berarti Babinski 1. Tapi kalau pada saat dia ginikan ternyata 2, berarti Babinski dulu. Paham ya? Paham nggak? Kaku kuduk bisa. Tapi kita lihat ada refleksnya di daerah sini. Aku dulu tadi pas kita penyiasat itu. Nanti Oke, selanjutnya apa lagi? Lasek atau klinik? Gimana klinik itu? Ceknya? Kakinya diapakan? Ditekuk. Coba gimana? Maskaranya Ayo, sering sok, gimana? banget. Lasek. Yuk, gimana kakinya diapakan? berarti kalau begini itu normalnya nggak ada di Ya, terus? Good. Tuh. Good. Udah sakit. Paham? Pak, ini kan cukup Pak. Ya. Dan lihat, selesai. Oh, Lulusnya? sakit. Kalau menurut Bapak yang paling Kronik. nggak suka di KMB adalah salep. Ada salep luar biasa. Selain kita harus tahu sistem salepnya, kita juga